Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saryanti dari kelas C Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu berjudul Asuransi Sosial dan Tenaga Kerja. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang makna dan tujuan asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiun. Program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dari kontribusi para manajer dan karyawan organisasi pemerintah, bukan dibiayai oleh pendapatan negara. Kontribusi tersebut biasanya dicatat terpisah dari rekening pemerintah yang biasa. Jadi santunan kepada ahli waris anggota program asuransi sosial dibayar dari uang kontribusi yang dikumpulkan setiap bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN disebutkan bahwa asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dan berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Kemudian di sini ada asuransi sosial di Indonesia. Jadi ada beberapa jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu TASPEN, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Ini didirikan untuk memberikan jaminan pensiun, sekaligus asuransi kematian. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negeri sipil. Terus yang kedua ada yang namanya ASKES, yaitu Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri, yang bertujuan memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarga, termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk. Yang ketiga yaitu ada namanya ASABRI, yaitu Asuransi Sosial ABRI, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja, atau meninggal dunia. Santunan asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena pensiun. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan risiko kematian ditambah dengan nilai santunan, nilai tunai asuransi, dan biaya pemakaman. Yang keempat yaitu ada yang namanya asuransi kecelakaan lalu lintas. Santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan. Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacar, atau santunan kematian. Pembiayaan asuransi kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui pengusaha atau pemilik angkutan umum. Terus yang kelima yaitu ASTEK, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Program ASTEK ini diperkuat menjadi program JAMSOSTEK, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan kesehatan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini terima kasih kepada Saudara Saryanti yang sudah menjelaskan beberapa materi di atas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi tentang program dari ASTEK, perubahannya menjadi JAMSOSTEK. Di sini ASTEK sendiri berganti nama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu JAMSOSTEK. Kemudian melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36/1995 ditetapkannya sebagai PT JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian JAMSOSTEK di sini merupakan program perlindungan sosial ekonomi tenaga kerja yang merupakan hak setiap pekerja di Indonesia.
Kemudian perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang karyawan berkewajiban mendaftarkan mereka sebagai peserta dan membayar sebagian iuran setiap bulannya. Jadi jam sostek di sini pada dasarnya merupakan serupa. Jam sostek di sini pada dasarnya serupa dengan asuransi pada umumnya. Namun asuransi tersebut tidak dikelola oleh perusahaan swasta komersial, melainkan oleh lembaga pemerintah yaitu BPJS, Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dan juga prinsipnya juga sama dengan asuransi. Jam sostek mengalihkan pertanggungan risiko karyawan kepada pihak ketiga sehingga perusahaan tidak dibayangi oleh ketidakpastian. Maka dari itu sebagai bentuk manajemen risiko, jam sostek tidak hanya melindungi karyawan dan ahli waris, tetapi juga meringankan beban perusahaan. Jam sostek memiliki 4 program. Yang pertama yaitu JPK. Yang pertama JPK, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, kemudian JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, kemudian JKM, Jaminan Kematian, kemudian JHT, Jaminan Hari Tua. Sebagai berikut. Yang pertama, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. JPK di sini yaitu bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar pekerja atau buruh memperoleh kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, sehingga mereka memungkinkan dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal. Kemudian yang di sini JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk sakit akibat hubungan kerja. Demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Kematian yang pertama yaitu kematian, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia, maka mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuhnya. Yang pertama, cacat di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama di sini cacat tetap, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap. Cacat sementara yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu. Itu mendapat jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang nomor B, pengertian cacat menurut dalam program jaminan kecelakaan kerja adalah sakit yang mengakibatkan tidak berfungsinya sebagian tubuh yang tidak bisa sembuh atau tidak bisa berfungsi lagi, yaitu lumpuh. Ketidakmampuan bekerja secara tetap atau total dan mengakibatkan timbulnya risiko ekonomis bagi penderitanya. Kemudian di sini besarnya jaminan kecelakaan kerja telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja yang telah beberapa kali diubah, antara lain Peraturan Perundang-undangan Nomor 79 Tahun 1998, kemudian Nomor 83 Tahun 2000, Nomor 28 Tahun 2002 juga, Nomor 64 Tahun 2005, dan terakhir Peraturan Perundang-undangan Nomor 76 Tahun 2007 tentang perubahan kelima atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, santunan sementara tidak mampu bekerja, itu 4 bulan pertama 100% dikali upah sebulan. Kemudian 4 bulan kedua 75% dikali upah sebulan, dan bulan seterusnya 50% dikali upah sebulan. Kemudian santunan cacat untuk selama-lamanya dibayarkan sekaligus dengan besarnya persen sesuai tabel kali 80 bulan upah.
Yang kedua, santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya santunan adalah persen berkurangnya fungsi kali 80 upah. Kemudian santunan kematian dibayarkan secara sekaligus dan besarnya santunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, santunan sekaligus sebesar 60% kali 80 bulan upah. Sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian. Kemudian santunan berkala yaitu 200.000 per bulan selama 24 bulan. Kemudian biaya pemakaman sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada di sini pengobatan atau perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya dokter. Kemudian ada juga biaya rehab. Ada juga penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Itu santunannya dan biaya pengobatannya sama dengan poin A dan B. Kemudian ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kerja dengan kecelakaan ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagaimana berikut, yaitu bila mana hanya menggunakan jasa angkutan darat, sungai atau dana maksimum sebesar Rp400.000. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal Rp750.000. Kemudian bila mana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp1 juta. Juga yang di sini ada JKM, jaminan kematian. Jaminan kematian muda atau kematian dini pada umumnya menimbulkan fungsi finansial bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian dapat berupa kehilangan mata pencaharian. Dapat menghilangkan mata pencaharian mereka. Jaminan kematian yang terima berdasarkan program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, santunan sebesar Rp10 juta. Kemudian juga berupa Rp200.000. Santunan berkala di sini Rp200.000 per bulan diberikan selama 24 bulan. Dan biaya pemakaman sebesar Rp2 juta. Kemudian ada JHT, jaminan hari tua, merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang di mana iurannya ditanggung oleh pekerja atau buruh dan pengusaha. Namun pembayarannya kembali hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian besarnya iuran jaminan hari tua ditetapkan di 5,7% dari upah pekerja buruh sebulan, dengan perincian 3,7% ditanggung oleh pengusaha dan 2% ditanggung oleh pekerja buruh. Jaminan hari tua akan dibayarkan langsung oleh badan penyelenggara kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan kepada atau ahli warisnya dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh yang bersangkutan telah mencapai usia 55 tahun, yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiunan. Kemudian pekerja buruh yang bersangkutan mengalami cacat tetap total menurut keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau badan penyelenggara. Kemudian yang ketiga, mendapatkan santunan hari tua pekerja buruh tersebut yang bersangkutan telah meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun karena kematian. Sekian dari kami kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.